Grassroots Mahasiswa Lai dengan NPM 2402050169 dari Prodi Ilmu Komputer akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Demikianlah isi videonya. Yang pertama, secara pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno yang telah digunakan sejak abad ke-7 di Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, dan antar bangsa di Nusantara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, pengaruh bahasa Melayu kuno. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa perantara di wilayah Nusantara dan telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan, hubungan diplomatik, dan komunikasi antar suku bangsa yang berbeda. Pada zaman kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit, bahasa Melayu mulai berkembang sebagai bahasa yang digunakan dalam administrasi dan komunikasi antar wilayah. Yang kedua, pengaruh bahasa Melayu tinggi dan pengaruh Islam. Pada abad ke-13 hingga ke-15, bahasa Melayu mulai berkembang lebih lanjut karena adanya pengaruh Islam yang masuk ke Indonesia. Banyak teks-teks agama seperti Al-Quran dan kitab-kitab keislaman lainnya. Hal ini menyebabkan bahasa Melayu semakin berkembang dan dipahami oleh banyak orang dari berbagai macam wilayah yang berbeda. Yang ketiga, pengaruh kolonialisme Belanda. Ketika Belanda datang dan menjajah Indonesia pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20, bahasa Belanda menjadi bahasa resmi pemerintahan. Namun, bahasa Melayu tetap digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh banyak orang, meskipun terbatas di kalangan pribumi. Pada masa ini, bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca bagi berbagai suku yang ada di Indonesia. Yang keempat, Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Titik balik yang paling penting dalam sejarah bahasa Indonesia adalah ketika para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dalam sumpah ini, salah satu poin pentingnya adalah penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional yang mampu menyatukan berbagai suku bangsa yang berbeda di Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemerdekaan dan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia semakin diresmikan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, media sosial, dan seluruh aspek kehidupan nasional. Dan yang keenam, era modern dan globalisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, bahasa Indonesia semakin berkembang, baik dalam segi kosakata, sintaksis, maupun gaya berbahasa. Pada masa ini, bahasa Indonesia menjadi semakin fleksibel dan dinamis, serta dipromosikan melalui media sosial dan platform digital. Demikianlah mengenai sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi baik dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional. Ini adalah bahasa yang digunakan di seluruh wilayah negara dan hampir semua masyarakat memiliki pemahaman terkait bahasa ini. Yang kedua, sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan di dokumen-dokumen resmi pemerintah, undang-undang, kebijakan, peraturan, dan komunikasi pemerintah lainnya. Hal ini mencerminkan pentingnya bahasa ini dalam fungsi administratif dan hukum negara. Yang ketiga, sebagai bahasa pendidikan. Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar yang digunakan dalam sistem pendidikan formal di Indonesia. Hal ini mencangkup mata pelajaran, kurikulum nasional, ujian nasional, serta tingkat pendidikan lainnya, mulai dari taman kanak-kanak hingga pada perguruan tinggi. Yang keempat, sebagai bahasa media massa.
Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai media massa seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media online. Hal ini memungkinkan penyebaran informasi, berita, hiburan, dan konten lainnya dapat diakses oleh masyarakat luas. Yang kelima, bahasa diplomasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Ini adalah bahasa yang digunakan dalam perwakilan diplomatik, komunikasi diplomatik, dan negosiasi internasional. Yang keenam, bahasa komunikasi antar region. Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan semua masyarakat dari berbagai macam wilayah yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi komunikasi. Fungsi utama bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia memungkinkan seluruh masyarakat dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, dan bertukar informasi secara efektif. Yang kedua, fungsi identitas. Bahasa Indonesia mencerminkan identitas nasional negara. Ini adalah elemen yang membantu menjaga persatuan di antara berbagai macam ragam budaya dan etnis yang ada di Indonesia. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam sistem pendidikan formal. Ini adalah bahasa pengantar yang memungkinkan siswa dapat belajar dan memperoleh pengetahuan. Yang keempat, fungsi administrasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintah dan bisnis. Ini adalah bahasa yang digunakan di dalam dokumen-dokumen resmi, kontrak, laporan, dan yang lainnya. Yang keenam, fungsi ekonomi. Bahasa Indonesia memainkan peran dalam komunikasi bisnis dan perdagangan di Indonesia. Ini digunakan dalam negosiasi, transaksi, dan komunikasi bisnis lainnya. Yang keenam, fungsi budaya. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam karya seni, musik, sastra, dan ekspresi budaya lainnya. Ini memungkinkan budaya Indonesia dapat diekspresikan dan dilestarikan dalam bahasa yang sama. Dan yang ketujuh, fungsi diplomasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam diplomasi dan hubungan internasional. Ini memfasilitasi komunikasi dengan negara-negara mitra Indonesia di tingkat internasional. Demikianlah tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang ragam dan laras bahasa Indonesia. Pertama, ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan berdasarkan fungsi media, topik, dan sikap pembicara. Ragam bahasa dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media terbagi atas tiga. Yang pertama, ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dan memperhatikan tata bahasa yang sering digunakan dalam komunikasi langsung seperti pidato, ceramah, dan yang lainnya. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dalam bentuk tulisan dan memperhatikan tata penulisan dan ejaan. Contohnya seperti surat kabar, artikel, dan yang lainnya. Ragam bahasa verbal dan non-verbal. Dalam media lisan, ragam bahasa verbal adalah kata-kata yang diucapkan. Sedangkan ragam bahasa non-verbal mencakup pada ekspresi wajah, gerakan tubuh, serta intonasi suara. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraannya. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, ragam bahasa formal. Ragam bahasa formal digunakan dalam situasi yang resmi dan profesional, seperti halnya dalam pidato, seminar, rapat, atau di dalam surat resmi. Yang kedua, ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan santai seperti antar teman ataupun keluarga. Yang ketiga, ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa yang digunakan dalam konteks akademik ataupun penelitian dengan menggunakan istilah teknis ataupun khusus sesuai dengan bidang yang diteliti. Yang keempat, ragam bahasa populer, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari dan mudah dimengerti oleh banyak orang.
Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan hubungan pembicara. Terbagi atas yang pertama, ragam bahasa resmi. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal di antara orang-orang yang tidak akrab dan memiliki situasi sosial yang berbeda. Yang kedua, ragam bahasa tak resmi. Ragam bahasa yang digunakan di antara orang-orang yang sudah kenal dekat dan akrab, seperti hubungan antara teman dan keluarga. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan tujuan dan fungsi. Ragam bahasa berdasarkan tujuan dan fungsi dibagi menjadi 3. Pertama, ragam bahasa persuasif adalah ragam bahasa yang digunakan untuk mengajak atau membujuk orang lain. Yang kedua, ragam bahasa deskriptif, yaitu ragam bahasa yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu hal secara lebih detail. Yang ketiga, ragam bahasa naratif. Ragam bahasa yang digunakan untuk menceritakan suatu cerita ataupun sebuah kejadian. Yang selanjutnya, laras bahasa Indonesia. Laras bahasa Indonesia adalah variasi bahasa yang digunakan berdasarkan situasi, tujuan, komunikasi, serta hubungan antara penutur dan lawan bicara. Laras bahasa terbagi menjadi beberapa kategori berikut. Yang pertama, laras ilmiah. Laras ilmiah digunakan di dalam berbagai konteks akademik dan penelitian. Bahasa yang digunakan cenderung objektif, formal, dan terstruktur secara jelas. Yang kedua, laras sastra. Laras sastra digunakan dalam karya-karya seni seperti puisi, novel, cerpen, atau drama. Dalam laras ini, bahasa seringkali bersifat ekspresif, estetis, dan penuh imajinasi. Yang ketiga, laras percakapan. Laras percakapan digunakan dalam komunikasi sehari-hari yang bersifat lebih santai dan informal. Laras ini lebih mengutamakan kelancaran komunikasi tanpa terikat pada struktur bahasa yang baku. Yang keempat, laras hukum. Laras hukum digunakan dalam konteks hukum dan perundang-undangan. Bahasa yang digunakan cenderung tegas, spesifik, dan penuh makna yang mengikat. Dan yang kelima, laras ekspresif. Laras ekspresif digunakan dalam konteks yang lebih pribadi dan emosional, seperti dalam seni, puisi, dan ungkapan perasaan. Demikianlah pembahasan tentang ragam dan laras bahasa Indonesia. Demikianlah tugas video yang telah saya kerjakan. Apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan maupun penjelasan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.